Dan kita kembali lagi, halo tim Sambat, selamat datang di Sambat Podcast. Dan kembali lagi kita di minggu balap, karena pada minggu ini akan ada balapan untuk Formula One ya. Jadi Formula One kembali untuk balapan, dan ini merupakan balapan terakhir sebelum Formula One libur musim panas, oke? Jadi balapannya ini akan dilaksanakan di Hongaria ya, negara Hongaria, untuk ronde ke-11 di sirkuit Hungaroring ya, salah satu sirkuit legend di Formula One. Bahkan sering disebut dengan sirkuit Monaco, cuman versi track permanen ya, bukan street race gitu. Jadi track permanen, Monaco versi track permanen, oke? Sebelum gue melanjutkan, gue sedikit menjelaskan tentang sirkuitnya ya. Oke, nah ini jadi bentuk sirkuitnya. Kenapa gue bilang bentuknya itu mirip Monaco cuma versi permanen sirkuit ya? Padahal kalau dilihat sekilas itu jumlah tikungannya lebih banyak kan di Monaco ketimbang di Hungaroring. Tapi kalau saat bermain di game Formula One atau nonton balapannya, itu bisa dibilang merupakan sirkuit Hungaroring itu bisa disebut sebagai sirkuit yang memiliki track yang sangat sempit, sedikit sempit ya untuk dibilang track permanen ya. Iya, bahkan untuk tikungan-tikungannya itu sulit untuk berada posisi head to head gitu, samping-sampingan. Jadi sirkuitnya ini cukup sempit, bisa dibilang begitu ya. Jadi sangat menantang ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah Monaco tapi versi sirkuit permanennya, karena sulit juga buat overtake di sini. Ya. Walaupun dibantu oleh DRS sendiri ya. Oke, jadi panjang treknya ini 4,381 km dengan jumlah lapnya nanti saat balapan 70 laps ya, karena ini sirkuitnya juga cukup pendek sebenarnya, bukan cukup pendek sih, cukup kencang ya, jadi mobil-mobil pembalap pun juga akan lebih kencang karena lap recordnya juga 1 menit 16 detik itu dipegang oleh Lewis Hamilton tahun lalu 2020. Jadi agak, kalau yang di bawah 1 menit 20 detik itu bisa dibilang merupakan balapan dengan sirkuitnya yang pendek ataupun cepat ya. Jadi nggak heran dikasih 70 lap, karena kan fungsi 70 lap ini adalah biar balapannya itu memiliki durasi 1,5 sampai 2 jam. Oke, dimulai aja ya dari finish straight-nya itu di daerah speed trap-nya ya. Juga itu merupakan DRS pertama menuju tikungan 1. Tikungan 1 itu bentuknya U-turn ya. Bentuknya U-turn, dia menurun, posisinya dia turun. Jadi sebelum menuju tikungan 1 itu agak turunan dikit, kemudian belok kanan. Nah, habis belok kanan itu turun lagi dan memasuki zona DRS yang kedua. Nah, jadi ada zona DRS ya, ada 2 ya, yaitu di finish straight sama setelah tikungan ke-1. Kemudian menuju tikungan 2. Tikungan 2 ini U-turn-nya tapi sedikit tumpul ya, lebih tajaman tikungan 1. Tikungan 2 itu dia tuh nggak terlalu tajam amat. Kemudian menuju tikungan 3. Tikungan 3 ini belok kanan, cuma kanannya ini cepet ya, agak serong begitu walaupun nggak terlalu serong banget. Nah, kemudian menuju ke tikungan 4. Nah, tikungan 4 ini mirip-mirip dengan tikungan 3, cuma beda dia belok kiri. Oke. Kemudian menuju tikungan 6. Tikungan 6 ini U-turn juga, cuma sedikit agak hati-hati saat memasuki curb bagian dalam, karena itu yang paling sering bikin mobil tuh spin ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue sendiri saat main game Formula One juga sering spin di situ, karena terlalu dalam ngambilnya jadi spin. Oke. Menuju ke tikungan ke-6 dan tujuannya chicken legendaris ya, jadi kanan kiri.
Nah, kemudian menuju 8, 9, 10, 11 itu tikungannya zigzag ya. Jadi 8 ke kiri, kemudian 11, 9 ke kanan, kemudian 10 lagi ke kiri, baru 11 ke kanan. Walaupun zigzag, ada sedikit jeda antara tiap tikungannya, jadi nggak langsung zigzag tajam begitu, nggak ada jeda sedikit. Kemudian menuju belokan ke kanan, tikungan 12, kemudian menuju 13. Nah, tikungan 13 ini U-turn juga, dan menurut gue ini U-turn yang paling bagus ya, posisinya dari antara semua U-turn di sirkuit Hungaroring ya. Kemudian menuju tikungan 14. Nah, tikungan 14 juga U-turn juga, cuma sedikit harus ekstra hati-hati saat keluar tikungan, karena kalau keluar tikungan, apalagi pada saat anginnya kencang, itu sangat berbahaya buat mobil. Takutnya dia tuh pas tancap gas di trek lurus itu traction controlnya hilang, jadi kadang-kadang suka nge-spin ya. Paling ingat itu pas Sebastian Vettel spin tahun 2014, pas dia mau tancap gas tau-tau muter. Kenapa? Karena posisi bannya nggak bener, nggak bagus, jadi gampang spin. Oke, jadi sekilas itu ya sirkuit Hungaroring di Hungaria. Nah, jadi memasuki ronde 11 ini seru ya, mungkin bisa menjadi balapan yang seru. Kenapa? Karena selain akan ada aksi-aksi seru, juga perebutan gelar juara dunia masih sangat ketat sekali ya. Mengingat jarak dari posisi pertama Max Verstappen dan Lewis Hamilton itu cuma 8 poin. 8 poin itu kalau seandainya Lewis Hamilton bisa menang posisi pertama dan posisi kedua dipegang Max Verstappen, bisa jadi Lewis itu akan seri sama Max Verstappen, andaikan kalau dia dapat fastest lap juga ya. Karena kan posisi pertama itu kan 25 poin, posisi kedua 18 poin. Kalau Lewis menang dan Verstappen kedua tanpa fastest lap itu, mereka itu akan terpisah dengan jarak 1 poin saja. Jadi Lewis kurang 1 poin buat untuk nyamain Max Verstappen. Jadi kalau seandainya Lewis menang dan Max Verstappen kedua, setidaknya Lewis itu butuh fastest lap biar si Max dan Lewis itu bisa seri pada saat selesai balapannya. Jadi mereka libur musim panas dengan torehannya seri. Nah, balapannya sendiri akan gua sebutkan ya jadwal-jadwalnya. Jadi practice one itu ada pada hari Jumat ya. Jumat pukul 16.30 sampai 17.30, itu tanggal 30 Juli. Praktis kedua itu malam ya. Ini semua dalam waktu Indonesia Barat ya, 20.00 sampai 21.00 pukul 3. Maaf, tanggal 30 Juli juga. Kemudian menuju ke praktis 3 itu pada hari Sabtunya. Praktis 3 tanggal 31 Juli 17.00 sampai 18.00, baru lanjut kualifikasi 20.00 sampai 21.00 pada hari yang sama. Kemudian baru deh balapannya pada tanggal 1 Agustus ya, hari Minggu itu 1 Agustus. Jadi udah belum masuk bulan Agustus, jam 20 ya, 20.00. Oke, nah selain Formula One balapan, juga jangan lupa akan ada balapan Formula lainnya ya. Salah satunya itu adalah Formula 3 ya, Formula 3, Formula 3 ya, yang akan balapan di Hungaroring ya. Jadi sambil nunggu Formula 1 bisa sambil nonton Formula 3 juga, karena Formula 3 kan 3 balapan dia. 3 balapan di satu pekan ya. Jadi balapannya pada hari Sabtu ada 2 balapan, hari Minggu ada 1 balapan. Nah, cocok banget tuh buat kalian yang demen balapan ya. Nonton aja tuh balapan semuanya ya. Itu sih untuk mobil formula. Tapi kalau mobil-mobilan gue kurang tahu, karena gue cuma ngeliat jadwalnya di khusus untuk anak-anaknya Formula 1 doang, Formula 3, Formula 2 sama Formula 1 ini ya, sama kayak MotoGP ya, Moto3, Moto2, MotoGP, dan Moto E juga ya kalau ditambah ya. Nah oke, jadi siapa nih yang bakal menang di Hungaroring?
eh Emang bisa dibilang ya kalau ngomongin Hongga Goreng itu sangat didominasi oleh Lewis Hamilton era ini ya. Dan Max Verstappen pun kayaknya sedikit kesulitan di sirkuit ini. Walaupun dia pernah pole ya, 2019 pernah pole position. Tapi apakah dia mampu menyamai Lewis Hamilton di Hongga Goreng? Karena kita tahu Lewis Hamilton di Hongga Goreng ini kuat, apalagi pakai mobil Mercedes. Ya, semoga aja sih akan ada balapan seru lagi antara Lewis dan Max Verstappen, dan semoga aja sih Max Verstappen nggak balas dendam ya. Apa yang terjadi di Silverstone itu emang sangat membahayakan ya, karena Lewis dan Max Verstappen kontak dan Max itu yang paling kena dampaknya. Mobilnya hancur, dia sempat masuk rumah sakit tapi untung sehat-sehat aja. Dan setelah menang itu Lewis emang banyak dapat bullying lah ya, dibilangnya bullying, rasis lah, apapun itu. Di sini Andromeda 2K gue bersama Luis untuk menantang adanya tindakan-tindakan rasisme ya di semua bidang olahraga, baik itu F1, MotoGP, bola, basket, semua pun apapun itu. Gue di sini berdiri bersama pembalap-pembalap untuk menentang adanya rasisme di Formula One, khususnya Formula One, oke? Ya, jadi tidak boleh rasis ya, komen ya sebisanya lah, jangan boleh kasar, cuma kasarnya juga ada batasnya kali ya, oke? Nah ya, dan yang balik lagi gue bilang semoga Max nggak balas dendam ya dengan nabrak si Lewis juga, karena ya rugi juga jatuhnya, oke? Nah itu dia preview GP Hongaria 2021 ya. Jangan lupa nonton balapannya pukul 20 tanggal 1 Agustus 2021. Terima kasih tim Sambat yang udah mendengarkan Sambat Podcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan yang paling penting enjoy, oke? Terima kasih, sampai ketemu di Sambat Podcast berikutnya. Dadah.